Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau membahas satu saham yang laba Q1 tahun 2025-nya mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa kamu lihat di sini, dari yang awalnya 50 miliar naik menjadi 99 miliar di Q1 tahun 2025. Meski begitu, kamu bisa melihat bahwa kinerja saham ini dari sisi laba sebenarnya bisa dikatakan cukup fluktuatif, di mana sempat mencetak kerugian pada Q3 tahun 2022. Dengan kata lain, meskipun pada Q1 tahun 2022-nya mencetak laba 98 miliar, tapi pada Q3-nya ternyata mengalami kerugian. Bagaimana dengan tahun 2025? Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 6,9% dengan net profit margin 4,3%. Angka yang tidak terlalu menarik. Untuk net income-nya, quarter year on year growth naik 95,9% dengan dividend yield 4,2%. Tapi untuk dividend yield ini nanti kita akan hitung lagi sebentar. Ini merupakan historical pembagian dividen perusahaan. Bisa kamu lihat di sini, perusahaan setidaknya konsisten membagi dividen sejak tahun 2017, yaitu tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan terakhir tahun 2024. Nantinya di tahun 2025 kita akan coba hitung untuk proyeksi dividennya. Nah, untuk harga sahamnya sempat di atas 2.500 tapi sempat juga di bawah Rp1.000. Saat video ini dibuat sudah berada pada harga yang bisa dikatakan cukup tinggi dengan angka 2.340. Tapi sayangnya dari aspek PBV, sebenarnya saham ini masih memiliki PBV yang menarik dengan angka 0,69 kali. Itu artinya meskipun harga sahamnya mengalami kenaikan yang drastis, tapi PBV-nya malah mengalami penurunan. Bisa kamu lihat, dari yang awalnya sempat menyentuh angka PBV 1 kali, kini tersisa 0,69 kali. Dan PBV ini lebih rendah dari rata-rata PBV 10 tahun terakhir dengan angka 0,82 kali. Bisa kamu lihat juga, PBV saham ini pernah menyentuh angka di bawah 0,6 kali. Oke, saham yang kita bahas adalah saham CK atau Wilmar Cahaya Indonesia yang mana harganya masih naik 24,8% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang kita bahas dari dua aspek. Yang pertama range PBV, yang kedua proyeksi dividen. Pertama dari sisi range PBV berdasarkan data keuangan Q1 tahun 2025. Apabila kamu membagi untuk ekuitas dan lembar saham beredar, akan diperoleh modal per lembar 3.374. Dengan harga saham 2.340, artinya PBV hanya 0,69 kali. Data ini cocok seperti grafik yang tadi kita lihat. Nah, sekarang bagaimana jika memiliki range PBV 0,5 sampai 0,96 kali? Oke, angka 0,96 kali ini merupakan plus 1 standar deviasinya. Sedangkan angka 0,5 merupakan di bawah dari PBV saat ini, tapi masih sedikit di atas dari minus 2 standar deviasinya. Itu artinya kita menggunakan PBV dengan range yang cukup lebar berdasarkan angka dan grafik yang bisa kamu lihat ini. Nah, sekarang coba kita hitung. Dengan range PBV 0,96 kali, itu artinya ada proyeksi ke harga 3.239 atau dengan kata lain berpotensi naik 38%. Sebaliknya, jika PBV-nya 0,5 berpotensi ke harga 1.687 atau turun 27%. Nah, menurut kamu bagaimana dengan kondisi saat ini? Mana yang lebih memungkinkan harganya mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan range PBV ini? Oke, sekarang kita bahas dari proyeksi dividennya. Dividen terakhir yang dibagikan di tahun 2024 adalah Rp100 per lembar saham, sesuai dengan data yang kamu lihat ini. Dan sebagai informasi, berdasarkan data di aplikasi Stockbit, sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, angka dividen per share-nya konsisten di angka Rp100 per lembar saham. Kita coba hitung dengan asumsi payout ratio-nya tetap. Itu artinya terjadi kenaikan untuk laba dari yang awalnya 154 menjadi 325 di tahun 2024. Dan apabila angka itu kita masukkan, maka terjadi pertumbuhan sekitar 111%. Dengan kata lain, apabila payout rasionya tetap, dividen per share berpotensi tumbuh dari 100 menjadi 211. Dan proyeksi dividen yield-nya akan menjadi 9% apabila memang nantinya angka dividen per share bernilai 211. Tapi ingat, ini hanya proyeksi saja, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan. Dan untuk pastinya, kita harus menunggu hasil keputusan ROPS nanti, agar supaya hasil dari data dividen per share di tahun 2025 bisa lebih valid. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait kinerja Q1 tahun 2025 saham ini. Ini merupakan laporan per 31 Maret tahun 2025 PT Wilmar Cahaya Indonesia.
Pertama dari jumlah asetnya yang mengalami kenaikan dari yang awalnya 435 miliar menjadi 682 miliar. Jika kamu lihat di sini, mayoritas aset lancarnya berasal dari komponen kas dengan angka yang cukup signifikan. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya didominasi oleh aset tetap sebanyak 253 miliar. Nah ini menarik, saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan dengan angka 682 miliar bahkan lebih besar dari jumlah aset tetapnya dengan angka 253 miliar rupiah. Angka ini cukup jarang kita temukan untuk saham-saham yang lain. Nah kesimpulannya jumlah asetnya naik dari 2,3 triliun menjadi 2,5 triliun. Sekarang mari kita bandingkan saldo kasnya 682 miliar ini dengan liabilitas perusahaan dengan angka 538 dan liabilitas jangka panjang 39 miliar dengan total liabilitas 577. Itu artinya CK mampu membayar seluruh liabilitasnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan itu artinya juga CK memiliki komponen kas yang sangat banyak. Untuk sisi ekuitasnya, mari coba kita lihat. Nah, mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 1,7 triliun rupiah. Jumlah ekuitasnya juga 2 triliun rupiah yang mana lebih tinggi dari liabilitas yang hanya 577 miliar. Itu artinya rasio DER saham ini juga sangat baik karena di bawah 100%. Oke, bagaimana dari sisi laba ruginya? Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 1,6 menjadi 2,2 triliun rupiah. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Alhasil laba brutonya masih mampu tumbuh dari 94 miliar menjadi 156 miliar rupiah. Untuk jumlah beban usahanya mengalami kenaikan dari 35,4 menjadi 36,7 yang didominasi oleh laba selisih kurs yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Ada juga beberapa komponen lain yang memang naik, contohnya seperti beban penjualan dan beban umum administrasi. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Q1 tahun 2025 ini. Bisa kamu lihat, laba periode berjalannya naik dari 50,3 miliar menjadi 98,59 miliar. Nah, coba sekarang kita lihat lebih detail lagi. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ini berkaitan dengan hal apa? Kita akan mencari rincian dari pendapatan usaha perusahaan ini. Nah, ini merupakan rincian dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Bisa kamu lihat di sini, mayoritas didominasi oleh penjualan domestik kepada pihak berelasi. Lebih lengkapnya, ada catatan di sini rincian pelanggan dengan nilai transaksi penjualan melebihi 10% dari jumlah penjualan, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia dengan porsi 51%. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya 45%. Artinya lebih dari setengah dari total penjualan perusahaan disalurkan kepada satu pelanggan saja, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia. Menurut kamu bagaimana? Apakah hal ini merupakan hal yang menguntungkan atau tidak? Tentu silakan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Jangan lihat hanya dari sisi positifnya, tapi lihat juga dari potensi risiko di kemudian hari seperti apa. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video ini saya tertarik membahas satu topik dengan judul Hidup Tenang dengan Dividend Investing. Kenapa harus dividend investing? Kita akan membahas dari sisi pro dan dari sisi kontranya. Bagaimana pendapat orang-orang yang ingin menerapkan dividend investing? Dan di sisi yang lain, bagaimana pendapat mereka yang kurang setuju dengan dividend investing? Tentunya setiap metode memiliki pro kontranya masing-masing. Untuk itu saya selalu mengatakan kepada kamu, untuk mencari suatu metode, carilah suatu metode yang menurut kamu paling nyaman dengan karakter dan risk profile kamu masing-masing. Mungkin saja dividend investing ini menarik bagi investor A, tapi investor B mungkin merasa sangat membosankan, tidak memiliki tantangan, dan memiliki potensi profit yang jauh lebih rendah. Untuk itu mari kita coba bahas secara sekilas terkait dua sudut pandang tentang dividend investing, yang pro dan yang kontra. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Poin pertamanya, bagi mereka yang pro tentang dividend investing, dividen adalah cash flow rutin yang akan diterima setiap tahun. Kamu tentu sudah tahu bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan dari laba yang dicapai oleh perusahaan. Semakin besar laba yang dicapai, seharusnya dengan asumsi payout rasionya stabil, dividen yang akan diterima oleh pemegang saham menjadi semakin besar. Itu merupakan suatu keuntungan pertama dari sisi dividen, di mana tanpa kita perlu harus ngapa-ngapain, selama kita memiliki sahamnya dan kita masih hold hingga pembagian dividen, maka kita akan menerima dividen yang rutin setiap tahunnya.
Dan menariknya, kita hanya beli saham satu kali, tapi kita akan mendapatkan dividen berkali-kali dengan catatan selama kita masih memiliki saham tersebut. Artinya, tidak peduli harga akan naik atau harga akan turun, selama kita masih memiliki lembar saham di portofolio, kita berhak sebagai pemegang saham untuk memperoleh dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen di tahun tersebut. Sekarang bagaimana dari sisi mereka yang kontra? Meski cenderung lebih rutin karena diterima setiap tahun, tapi secara persentase dividen yield lebih kecil dari capital gain. Ini merupakan statement yang sering dikatakan oleh mereka yang kurang setuju dengan dividen investing. Kamu tentu tahu bahwa persentase dividen yield mungkin berkisar di angka 5% pada kondisi yang stabil. Memang di tahun 2025 ini, banyak saham big caps yang menawarkan dividen yield yang bahkan di atas 7 hingga 8%. Tapi dengan persentase seperti itu, apakah persentasenya cukup menarik bagi kamu? Beberapa orang tertentu tentu merasa angka tersebut cukup kecil jika dibandingkan dengan potensi capital gain yang bisa berada di angka 10%, 15%, 20%, dan seterusnya. Nah, tapi kembali lagi, ini sama seperti hukum ekonomi di mana high risk, high gain, low risk, low gain. Memang untuk dividen ini angkanya cenderung bisa lebih stabil karena diterima setiap tahun. Tapi secara persentase biasanya lebih kecil. Sedangkan untuk capital gain, memang kita tidak bisa memprediksi apakah pada tahun ini kita bisa memperoleh capital gain atau capital loss. Tapi secara persentase bisa saja lebih tinggi dari dividen yield, tapi bisa juga lebih rendah dari dividen yield, bahkan mengalami kerugian. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Jika dividen, kita tidak bisa rugi. Artinya, kita tidak mungkin memperoleh dividen yang minus. Tapi, kita hanya bisa memperoleh dividen yang kecil atau tidak mendapat dividen. Sedangkan untuk capital gain, kita bisa memperoleh capital loss alias portofolio kita menjadi minus akibat melakukan transaksi jual dan beli. Meskipun pada intinya kita bisa harus melihat dari sisi total portofolio, tapi dividen memberikan pandangan yang berbeda di mana kemungkinan terburuknya adalah tidak membagi dividen, bukan mendapatkan dividen yang minus. Kita masuk kepada poin kedua. Untuk mereka yang pro, dividen lebih mudah diprediksi nominalnya dibandingkan capital gain. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Apabila laba perusahaan meningkat dan asumsinya dividen payout ratio-nya tetap, maka secara tidak langsung, angka dividen yang akan kita terima di tahun depan akan lebih mudah diprediksi dibandingkan nominal capital gain. Misalkan, perusahaan rata-rata membagikan dividen dengan persentase katakanlah 70%. Tahun ini, labanya misalkan katakanlah 10. Tahun depan, labanya naik menjadi 20. Itu artinya terjadi kenaikan 100% dari sisi laba. Dan dengan asumsi dividen payout ratio-nya sama, artinya dividen yang akan kita terima di tahun depan diproyeksikan naik 100% juga. Analisa sederhananya seperti itu, dan itulah yang mengatakan kenapa dividen lebih mudah diprediksi nominalnya dibandingkan capital gain. Asalkan kita fokus saja kepada labanya dan kita lihat dalam track record jangka panjang bagaimana stabilitas dividen payout ratio dari perusahaan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan seperti ini. Meski lebih mudah diprediksi, tapi frekuensinya lama, misalnya 1-2 tahun saja. Nah, ini merupakan hal penting yang harus kamu ketahui. Dari sisi capital gain mungkin katakanlah dalam 1 bulan kamu bisa melakukan beberapa kali transaksi, misalkan 5 kali. Di antara 5 kali tersebut, 3 untung, 2 rugi. Dan jika dalam 1 tahun kamu melakukan hal yang sama, di mana dalam 1 bulan itu melakukan 5 kali transaksi, 3 untung, 2 rugi, maka dalam 1 tahun itu kamu sudah melakukan beberapa kali transaksi, yang mana kita lihat saja apakah hasilnya secara total capital gain atau capital loss. Sedangkan dividen ini merupakan hal yang berbeda. Kamu hanya akan menerima dividen biasanya 1-2 kali dalam 1 tahun. Mayoritas perusahaan membagikan dividen dengan frekuensi seperti itu. Ada yang 1 kali 1 tahun, ada yang 2 kali 1 tahun. Itu artinya meskipun nominalnya lebih mudah diprediksi, tapi frekuensinya lebih lama atau jarang. Dan itu cenderung membosankan bagi sebagian orang. Kita masuk kepada poin ketiga. Bagi mereka yang pro, dividen membuat pemegang saham tidak terlalu melihat naik turun harga saham. Karena mereka fokus kepada jumlah dividen yang akan mereka terima. Mau harga naik, mau harga turun, selama keputusan perusahaan itu hasil RUPS-nya dividennya sekian, itulah yang akan mereka terima. Dan mereka ini merupakan pemegang saham yang lebih berfokus kepada laba perusahaan. Karena dengan dividen yang akan diterima itu akan bergantung kepada berapa besar laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan untuk memperoleh dividen yield yang lebih tinggi, tentu harus beli di harga yang lebih rendah. Artinya tetap saja harus pantau harga saham. Misalkan, katakanlah harga saham Rp1.000 dan kita akan memperoleh dividen per share sebanyak Rp100. Dengan kata lain, kita memperoleh dividen yield 10%.
Tapi jika harga sahamnya turun ke angka 500, maka persentase dividen yield kita tentu akan lebih tinggi karena harga sahamnya turun dan dividen per share-nya tetap. Dengan kata lain, seorang dividen investor juga bagi mereka yang kontra menganggap bahwa tetap harus melihat harga saham. Karena untuk mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi, mereka butuh membeli di harga yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, jika harga saham kembali mengalami kenaikan dengan signifikan, maka secara dividen yield, apabila mereka baru mau membeli saham tersebut, angkanya akan menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, tetap saja harus melihat harga saham dan bukan bersifat pasif 100%. Kita masuk kepada poin keempat. Bagi mereka yang pro, dividen bisa dikompaundingkan agar di masa depan nominal yang diterima bisa semakin banyak. Saya sudah sering membahas topik terkait hal ini. Bukan hanya capital gain yang bisa compounding, tapi dividen juga bisa. Dan dividen yang kecil saat ini bisa saja menjadi lebih besar di kemudian hari dengan catatan perusahaan konsisten cetak laba yang bertumbuh, payout ratio-nya stabil, kita compoundingkan dividen yang diterima setiap tahun dan rutin melakukan top up dana. Nah, itu merupakan beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan agar nominal dividen yang diterima semakin besar dari waktu ke waktu. Artinya dividen ini merupakan suatu hal dari keuntungan pasar modal yang bisa kita compoundingkan. Saat ini kecil, di masa depan diharapkan bisa semakin banyak. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan seperti ini. Nominal keputusan dividen yang dibagikan tergantung RUPS, sedangkan kalau nominal capital gain tergantung kemampuan masing-masing pemegang saham. Artinya untuk mendapatkan dividen, kita harus menggantungkan nasib kita kepada pemilik keputusan, yaitu pemegang saham mayoritas berdasarkan hasil RUPS. Sehingga meskipun kita memprediksi labanya naik, dividen payout ratio-nya tetap dan lain sebagainya, selama hasil keputusan RUPS itu tidak sesuai dengan prediksi kita, maka nominal dividennya juga tidak akan sesuai dengan prediksi kita. Sedangkan sebaliknya, kalau untuk capital gain tergantung kepada kemampuan masing-masing investor. Dia jago, dia akan mendapatkan capital gain dari selisih jual dan belinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Artinya dividen ini masih memiliki ketergantungan dengan pihak lain, sedangkan capital gain hanya berfokus kepada kemampuan masing-masing. Poin kelima, bagi mereka yang pro, dividen fokus kepada lembar saham, bukan harga saham. Nah, tentu hal ini berkaitan dengan poin nomor 4 yang tadi kita bahas, di mana compounding dividen. Itu artinya dengan compounding dividen, kita mengharapkan lembar saham kita semakin lama semakin banyak. Karena dividen yang kita terima, kita belikan saham lagi untuk mendapatkan lembar saham yang lebih banyak. Semakin banyak lembar saham, dividennya juga semakin banyak. Dan dengan dividen yang semakin banyak itu, kita compoundingkan lagi dengan membeli lembar saham. Artinya dividen fokus kepada lembar saham, bukan kepada harga saham. Mau harga naik, mau harga turun, selama lembar saham kita bertambah dengan signifikan secara terus-menerus, maka diharapkan dividennya akan semakin besar juga. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka akan mengatakan seperti ini. Meski fokus kepada lembar saham, tetap saja profit atau loss dihitung dari total portofolio, yaitu dividen ditambah capital gain. Kalau capital loss-nya lebih banyak, tetap saja rugi. Maksudnya di sini, meskipun kita menerima dividen yang rutin dengan nominal yang pasti setiap tahun, tapi jika ditotal secara total portofolio, nominal floating loss-nya lebih besar dari nominal dividen yang kita terima, alhasil tetap saja kita mengalami kerugian dari sisi total portofolio. Artinya dividen yang kita terima itu akan menjadi kurang berarti jika nominal portofolio ini tetap saja rugi. Tapi kembali lagi, setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Ada orang yang mungkin lebih berfokus dalam jangka panjang, di mana mereka fokus untuk balik modal dari dividen dan tidak terlalu mempedulikan naik turun harga saham di portofolio. Tapi ada juga di sisi yang lain yang mengatakan bahwa meskipun kita menerima dividen secara rutin, tapi jika total portofolio masih floating loss secara umum, maka tetap saja kita mengalami kerugian di pasar modal. Dan itu yang menjadi pertanyaan, apa manfaatnya kita masuk ke pasar modal jika nyatanya masih rugi saja? Poin keenam, dividen bisa memberikan financial freedom kepada pemegang saham jika telah mencapai nominal tertentu, misalnya setara gaji. Nah, ini merupakan hal yang diimpi-impikan oleh para dividen investing, di mana mereka berharap akan ada suatu momen di mana dividen yang mereka terima setiap tahun itu lebih besar atau mungkin setara saja dengan gaji yang mereka terima. Sehingga dengan hal tersebut mereka jadi memiliki opsi tentang pekerjaan mereka, mau lanjut kerja karena passion, atau mau berhenti karena sudah memiliki penghasilan secara rutin yang diterima yang setara dengan gaji atau bahkan melebihi gaji. Ini merupakan keuntungan keenam dari mereka yang pro terkait dividen investing, di mana dividen ini bukan hanya memberikan cash flow secara rutin, bukan hanya nominalnya lebih stabil dan lebih mudah diprediksi, tapi diharapkan di masa depan bisa memberikan kebebasan dari sisi waktu kepada pemegang sahamnya. Karena telah mencapai nominal tertentu dari hasil compounding dan dari hasil top up dana yang dilakukan secara rutin, yang mana nominal tersebut setara dengan gaji atau bahkan melebihinya.
Sedangkan bagi mereka yang kontra dengan statement ini akan mengatakan seperti ini. Untuk financial freedom, tetap saja butuh modal yang miliaran, baik dari sisi dividen ataupun dari sisi capital gain. Modalnya cenderung bahkan lebih besar jika kita mengincar dividen. Nah, untuk statement seperti ini, mereka akan mengatakan bahwa tetap saja kita mau fokus financial freedom dari dividen maupun dari capital gain, tetap saja modal yang kita butuhkan itu miliaran rupiah. Dan cenderungnya nominal dividennya akan jauh lebih besar modalnya dibandingkan capital gain. Alasannya sederhana, karena kita kembali lagi dari statement yang pertama, yaitu meski cenderung lebih rutin karena diterima setiap tahun, tapi secara persentase dividen yield lebih kecil dari capital gain. Semakin kecil dividen yield, maka tentunya modal yang dibutuhkan semakin besar untuk memperoleh nominal rupiah yang sama. Itu merupakan 6 statement baik mereka yang pro dan mereka yang kontra tentang dividen investing. Menurut kamu bagaimana? Apakah strategi dividen investing ini masih menarik untuk diterapkan, di mana memberikan ketenangan dalam hidup karena investasinya cenderung lebih pasif, lebih fokus kepada fundamental perusahaan, lebih fokus kepada kinerja laba perusahaan seperti apa, prospek kedepannya seperti apa, bagaimana strategi dan inovasi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan agar labanya bisa tumbuh dengan lebih signifikan? Ataukah kamu ada di sisi yang sebaliknya? Kamu tidak terlalu peduli perusahaan menghasilkan laba yang besar atau laba yang kecil, selama harga sahamnya naik signifikan itu merupakan fokus utama kamu. Artinya kamu lebih fokus kepada capital gain dan bukan dividen. Semuanya tergantung kepada kamu masing-masing. Setiap orang, seperti yang saya katakan tadi, memiliki preferensi dan kenyamanannya masing-masing. Ada yang fokus kepada dividen, ada yang fokus kepada capital gain, ada yang fokus kepada keduanya. Semuanya tergantung kepada cara kamu menghasilkan profit di pasar modal. Karena pada intinya yang kita fokuskan adalah pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, berbicara tentang dividen, saya sudah pernah menulis 2 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, Stock for Living atau hidup dari saham, dan yang kedua adalah strategi nabung saham. 2 ebook itu memiliki topik pembahasan khusus terkait dividen. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.